Halo semuanya, kembali bersama dengan saya dalam obrolan bersama Pendeta Del Sompotan, dan kita ngobrol berbagai hal bersama-sama di dalam YouTube podcast ini. Sebagai siapa saja, kita ngobrol dengan latar belakang yang ada, dan kita mau supaya semua dicerahkan. Dan saat ini saya akan bergabung dengan seorang ahli pajak yang akan lagi menyangkut perpajakan, karena Tuhan berkata juga apa yang harus engkau bayar Kaisar, bayarlah juga pada Kaisar. Apa yang engkau harus sampaikan pada Tuhan, maka engkau sampaikan pada Tuhan. Oke, setelah bergabung bersama dengan saya Bro Garfield Posuma. Apa kabar, Bro? Puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat. Aduh, memang kalau bicara soal jaringan ini, ya agak susah-susah ditebak ini. Jaringan internet ini ya. Sewaktu-waktu bisa down, sewaktu-waktu bisa bagus. Ya, Iya. inilah faktanya ya. Semoga kita lancar-lancar aja dalam obrolan kita pada saat ini. Menyangkut perpajakan. Bro Garfield ini adalah seorang ahli pajak ya. Dan dia punya apa namanya itu, sertifikasi atau apa ya? Sertifikasi. Iya, sertifikasi. Saya akan taruh dia pajak. punya konsultan pajak. Saya akan taruh dia punya deskripsinya nanti di bawah dari video ini. Kalau ada yang mau menghubungi atau untuk bertanya atau konsultasi, silakan saja. Namun saat ini saya mau tanya dulu menyangkut kembali soal yang kita sudah pernah bicarakan tentang orang-orang yang pajaknya nihil tapi tetap lapor pajak. Ya, orang-orang yang pajaknya nihil tapi tetap lapor pajak. Itu apa jalan keluarnya supaya orang tersebut tidak lapor pajak lagi? Lapor pajak tapi penghasilannya nihil. Iya, selalu nihil, selalu nihil, selalu nihil. Ya, SPT tahunannya. Iya, SPT. Contohnya saya aja lah ya. Kan kita sebagai pendeta lapor pajak juga kan, tapi penghasilannya di bawah 52 juta ya, kalau nggak salah ya. 54 juta. 54 juta, itu di satu sisi. Tapi ada juga yang karena di bidang keagamaan ini dari apa ya, dari persembahan atau umat punya ini, jadi nggak juga ya. Ada juga yang seperti itu kan. Tapi Ya, ngapain betul. kita lapor-lapor terus nihil kan? Buat apa? Seperti itu. Ya, memang sih apa namanya, kalaupun nihil boleh tidak dilaporkan, tetapi teknisnya wajib pajak orang pribadi itu harus memberikan surat permohonan bahwa dia itu non efektif. Surat permohonan non efektif, sehingga kalau surat itu sudah diberikan kepada kantor pajak di mana dia terdaftar, tahun-tahun berikutnya dia tidak perlu lapor SPT tahunan lagi selama penghasilannya dia di bawah PTKP. PTKP. Itu. PTKP-nya itu 54 juta ya tadi ya. 54 juta untuk yang tidak menikah dan untuk nol tanggungan. Dan nol tanggungan. TK 0. Jadi tidak kawin, nol tanggungan. Kalau dia kawin, nambah lagi dia. Nambah lagi. Ya. 54 juta tambah 4.500.000. Kalau dia kawin dan sudah punya, itu satu tanggungan 4.500.000. Ditambah lagi. Maksimal ditanggung 3 tanggungan. Seperti itu. Jadi kalaupun memang apa namanya wajib pajak ini repot untuk melaporkan SPT tahunannya tiap tahun walaupun dia nihil, ajukan aja surat permohonan non efektif kepada kantor pajak di mana dia terdaftar. Seperti itu. Jadi tahun-tahun berikutnya tidak perlu lapor SPT tahunan lagi. Ya, ini informasi yang sangat penting ya, informasi yang penting. Oke, Bro Garfield ini adalah juga dosen terbang ya, dan saat ini mengajar di 9 universitas yang ada di Jawa Timur dan sekitar ya. Jadi juga dosen terbang dan khusus tentang ini ya, hukum bisnis atau perpajakan ya.
perpajakan. Di universitas mana aja, Bro, yang diajar sekarang ini? Kalau mengajar itu, saya ceritakan pengalamannya dari 2017. Sudah lama juga ya. 2017 itu baru 2 kampus. Universitas Merdeka Malang dan Universitas Muhammadiyah. Masuk 2018, tambah lagi 3 kampus. Ya. Itu di Awareness Education Center, lalu di Setia Widyagama Lumajang, dan Universitas Islam Kadiri di Kediri. Uniska Kediri. Uniska. 2019 tambah lagi Brawijaya. Universitas Brawijaya, terus Universitas Jember, dan Institut Teknologi dan Bisnis Asia. Itu yang Asia yang ada di Soekarno-Hatta. Rektornya cewek, masih muda. Cewek yang masih muda ya, yang viral ya kemarin ya. Risa Santoso, iya. Itu memang memang asli produknya Asia ini atau gimana? Atau dia ownernya, keluarga owner. Ownernya. Seperti itu. Masih muda, luar biasa ya. Iya, di bawah kita, Bro. Bagaimana? Iya, di bawah. Di bawah kita. By the way, kemarin saya ngobrol sama ada teman yang kuliah di UI. Dia ambil antropologi di UI. Lalu dia bilang, UI ini kan sebenarnya ada di fakultas apa ya? Antropologi ini ada di antropologi itu ada di Sospol. Tapi awalnya dia ada di rumpun ilmu filsafat. Ilmu budaya atau apa itu ya. Dan dia bilang di UI sekarang ini banyak dosen-dosen itu dosen-dosen muda, bahkan ketua-ketua jurusannya itu anak-anak muda yang ya 33 tahun ya. Tapi sudah doktor lah ya, sudah doktor. Jadi Bro Garfield ini juga latar belakang pendidikannya ada 2. Yang pertama awalnya ekonomi ya. Ekonomi akuntansi. Lalu kemudian sekarang ini di hukum juga. Hukum, lalu perpajakan ini juga ya. Ini pajak ini kan dipelajari sendiri juga ya. Perpajakan memang ikut, pelajari sendiri dan ikut pelatihan dulunya. Iya. Ikut pelatihan, baru ikut ujian sertifikasi. Ikut ya. Lalu ada ininya apa? Kayak paguyubannya ya. Ada kumpulannya. Iya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, IKPI. Dan kita harus tergabung di sana ya, kalau nggak salah ya. Di sana ya harus. Itu kalau di situ berarti konsultan pajak resmi. Konsultan pajak resmi yang punya izin. Karena banyak juga konsultan pajak yang belum punya izin. Belum punya izin. Apa bedanya kalau sudah punya izin dan belum punya izin? Apa bedanya? Yang belum punya izin tentu tidak boleh pakai gelar DKP di belakangnya. Oh, DKP. DKP itu artinya? BKP, bersertifikat konsultan pajak. Oh, BKP, bersertifikat konsultan pajak. Nah, itu BKP. Sudah ada izin. Kalau sudah pakai gelar itu sudah ada izin. Baik pajak dan dari asosiasinya, nomor anggota. Dan itu bisa melayani perorangan maupun juga corporate? Bisa. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Oke Bro, ada materi apa yang kira-kira mau dibagikan saat ini yang mungkin sangat penting untuk masyarakat untuk mencerahkan di dalam soal perpajakan ini? Oke, saya lebih fokus ke orang pribadi yang punya usaha. Baik itu toko, toko kelontong kah, atau jualan handphone, bengkel yang atas nama pribadi. Nah, dasar hukumnya yang saya ambil sekarang itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, di mana setiap wajib pajak, ini sebenarnya bukan hanya orang pribadi aja, tapi badan. Bisa PT, CV, tapi saya lebih fokus ke wajib pajak orang pribadi karena mungkin sebagian besar kita nggak tahu. Kita nih jualan sebenarnya kena pajak atau enggak, ya kan? Kita nih punya online shop, sebenarnya kena pajak atau enggak, ya kan? Ini penting ini. Kita punya toko kelontong,
punya toko jualan, bengkel kecil-kecilan, sebenarnya bayar pajak atau enggak sih? Nah, itu. Betul, betul. Nah, sebenarnya dengan usaha-usaha seperti itu, dalam arti usaha omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, itu sebenarnya bayar pajak. Bayar pajaknya bagaimana? Buat tarif yang sangat rendah dan gampang untuk menghitungnya. Beda dengan penghitungan kalau dia menggunakan selain PPh 0,5% ini. Misalnya dia harus bikin laporan keuangan lah, neraca, dan baru gitu. Tapi dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini, wajib pajak orang pribadi itu tidak perlu buat itu. Hanya mencatatkan omsetnya setiap bulan dan membayarnya dengan tarif yang sangat rendah, yaitu 0,5% dari omset. 0,5% dari omset setiap bulan. Iya. Setiap bulan. Ya kan? Jadi misalnya ada yang toko-toko yang jualan apa saja, yang punya online shop orang pribadi itu sebenarnya mereka harus apa? Bayar PPh 0,5%. Iya. Tiap bulan. Kan misalnya kalau omset 500.000 kan kali 0,5% kan cuman berapa? 50.000. 25.000. 25.000. Iya. Artinya kan dengan uang kecil itu kita sudah berkontribusi terhadap negara. Untuk negara. Untuk negara. Kecil sekali itu sebenarnya. Nah itu. Hanya saja kebanyakan dari kita punya online shop, tapi ya udahlah jangan dulu bayar pajak kan, ya kan? Udahlah biarin dulu, cuek-cuek dulu lah, nantilah kalau ada mungkin dapat surat kantor pajak untuk daftar NPWP baru boleh. Tapi sebenarnya inisiatif kita lah, kesadaran kita bahwa kita ini tinggal di Indonesia. Sebenarnya kontribusi apa sih yang saya buat? Bayar aja dulu pajaknya. Ya kan? Kita hitung dengan jujur pajak kita, atau kita kan otomatis sudah bisa secara tidak langsung atau secara langsung berkontribusi kepada negara. Betul. Nah itu. Jadi kembali ke kesadaran sepertinya ya, kembali kesadaran. Dan kalau kita sebagai orang yang beragama Kristen dalam hal ini, saya sebagai pendeta membaca juga di dalam Alkitab ada yang menuliskan bahwa satu ayat bahwa yang saya sebutkan di awal tadi, bayar kepada kaisar apa yang kau wajib bayar kepada kaisar. Iya. Betul. Dan juga kepada, kalau kita di gereja ada namanya sistem persepuluhan ya. Dan itu semua berangkat dari kesadaran ya. Dari kesadaran kita, Dan sekarang kan kalau kita lihat sudah baiklah pemerintah ya, banyak fasilitas-fasilitas yang dibangun saat ini, dan itu semua adalah dari uang pajak kita. Jadi mari kita berkontribusi ya. Betul. Mungkin itu ajakannya. Wah, kita dapat banyak like gara-gara ngomongin ini. Jadi kan misalnya nih, kita kembali ke teknis ya. Jadi omsetnya dia itu kan dia lapor setiap bulan. Misalnya bulan Januari dapat 500.000 kali 0,5%. Bulan Februari dia dapat 400.000 kali 0,5%. Ya. Terus bulan Maret dia dapat 750.000 kali 0,5%. Nah, seperti itulah kita buat rekapitulasinya selama setahun. Nah, teknisnya adalah omset bulan Januari harus dibayarkan di tanggal 15 bulan Februari. Omset di bulan Januari harus dibayarkan di tanggal 15 bulan Februari. Iya, bulan berikutnya. Ya, bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi bayarlah tanggal 15. Jadi setelah kita bayar, itu kan tidak perlu lapor PPh 0,5% ini. Jadi kalau kita sudah bayar, itu otomatis terlapor di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Otomatis. Jadi beda dengan SPT yang lain, habis kita bayar, kita harus laporkan juga dengan formulir surat pemberitahuan. Tapi dengan PPh 0,5% ini disederhanakan. Padahal itu sudah otomatis terlapor. Dengan catatan bayar sebelum batasnya tanggal 15. Seandainya bayarnya lewat tanggal 16, itu ada denda keterlambatan. Berapa itu dendanya? Denda terlambat lapor itu 100.000.
denda terlambat bayar itu 2% per bulan. 2% per bulan kali berapa yang harus dibayar itu ya? Iya, misalnya di Januari itu kita bayar di Februari akhir. Berarti kan sudah lewat 1 bulan. Iya. Berarti 2% kali 25.000. 5.000. Omset kan, omsetnya itu apa namanya? Hasil dari perkalian 0,5% itu. Nah, itu 2%. Iya. Terlambat lapor Berapa? 100.000. Nah, itu. Wow. Bro, bagaimana dengan konsultan pajak? Kalau dia hanya misalnya omsetnya 500 ribuan, apa dia perlu konsultan pajak? Sementara pajaknya itu hitungannya sangat kecil. Iya, sebenarnya di kantor pajak itu sudah disiapkan yang namanya AR, Account Representative. Oh. Nah, Account Representative itu adalah semacam pegawai pajak yang pegawai pajak resmi ya maksudnya. Itu wajib pajak bisa konsultasi ke mereka. Oh, sudah gratis. Disediakan ya? Gratis. Iya, cari aja AR, Account Representative. Iya. Jadi setiap wajib pajak di wilayah kantor pajak tersebut sudah ada AR-nya. Ada AR-nya ya. Iya, silakan datang, tunjukin NPWP, nanti akan ditunjukkan siapa AR-nya, orangnya ya, Account Representative. Iya, kita bisa tanya-tanya di situ dengan gratis. Gitu. Kalau ya memang kalau dengan konsultan pajak kan ya kita kenakan biaya, charge. Tapi kan kita juga harus melihat dengan omset sekian, tentu kita dengan hanya perhitungan yang mudah. Tentu kita tidak charge dengan banyak-banyak. Betul. Seperti itu. Biasanya kalau konsultan pajak punya tarif itu gimana? Apakah tergantung diambil dari berapa persentasi pajak yang dihitung atau tergantung deal-dealan di awal? Tergantung deal-dealan, tergantung kesulitan dari karena kan setiap wajib pajak itu ada tingkatannya. Misalnya kalau dia biasa, artinya dia sama seperti orang pribadi lah yang UMKM yang punya toko itu fee-nya murah. Iya. Terus baru naik ke perusahaan. Perusahaan itu kalau perusahaan ya tentu agak mahal sedikit karena dibedakan juga perusahaan yang non PKP dan yang bukan PKP. Kalau yang non PKP ini itu tidak perlu lapor PPN, SPT PPN. Kalau yang PKP harus lapor SPT PPN, harus mengeluarkan faktur pajak dan lain-lain. Gitu. Artinya yang PKP lebih ribet daripada yang biasa-biasa. Tentu yang PKP yang lebih ada yang komen. Adinda Ana. Itu temen itu. Adinda Ana di YouTube. Teman kampus itu. Oh, teman kampus ya. Jadi di YouTube. Iya, dia ambil manajemen, saya ambil hukum. Iya, sama-sama satu angkatan. Jadi Adinda Ana mau diwisuda. Oh, selamat ya. Jadi Adinda Ana di YouTube podcast saya ini ada materi-materi yang berat ya, tapi mencerdaskan ya. Tapi ada juga materi-materi yang ringan, yang istilahnya salah receh lah ya. Ya, yang ngomong-ngomong tentang kehidupan lah ya. Oke, jadi kalau sekarang ini konsultan pajak selain dia menghitung pajaknya, apakah dia juga harus pergi melaporkan pajak itu ke kantor pajak? Kalau dia adalah konsultan pajak dari satu perusahaan misalnya. Nah, kalau dulu konsultan pajak agak repot ya kalau di tahun 2010 ke bawah ya, tahun 2013 ke bawah. Kenapa? Kalau klien satu daerah sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sudah di luar provinsi, masa dia tiap bulan harus warawiri ke sana kemari. Betul. Nah, jadi masuk di 2013 kalau nggak salah ya, 2012 ke atas itu pelaporan pajak itu sudah mulai online. Sampai saat ini ya. Jadi kita lapor SPT, surat pemberitahuan bulanan, SPT masa itu bisa lewat online. Bisa lewat online. Iya, jadi kita tinggal buatkan, kita konsultan pajak tinggal buatkan
kita laporkan itu lewat akun DJP-nya mereka, Iya, betul. akun Betul. dari setiap wajib pajak. Jadi gampang. Misalnya teknisnya Iya, saya adalah ingat dulu, sekarang ini saya lapor pajak lewat online, dan kalau nggak salah saya ingat dulu sekitar 4-5 tahun lalu Bro ajar kan untuk lapor itu secara iya, online kan. iya, Ya, ya secara online. banyak dimudahkan lah sekarang ya. Iya, Banyak seperti itu. digunakan. Jadi kita sudah nggak ribet lah. Tinggal misalnya kita harus aktifkan kita punya electronic filing identification Iya, number betul. (EFI-nya) supaya kita bisa akses Akses. Ya. pelaporan online itu. Kita bisa lapor online seperti itu. Jadi kan gampang. Jadi, nah, konsultan pajak di sini kapan dia ke kantor pajak? Ya, kalau menurut pengalaman saya, selama wajib pajak itu tidak dipanggil oleh kantor pajak, entah itu pemeriksa pajak kah, atau penagihan pajak, itu konsultan pajak tidak perlu dampingi. Nah, jadi tapi kalau misalnya pada saat pemeriksaan, misalnya wajib pajak itu diperiksa, tentu kita konsultan pajak harus apa? Harus dampingi. Dampingi mereka. Iya, harus dampingi mereka. Biasanya pemeriksaan itu seperti apa? Apa karena ada indikasi pelanggaran lalu dipanggil untuk diperiksa atau bagaimana? Kalau pelanggaran sih kita kesampingkan dulu pelanggaran, tetapi biasanya pemerintah karena untuk melihat wajib pajak ini jujur nggak melaporkan, menghitung pajaknya dengan benar. Kan biasanya kan yang diperiksa itu kan wajib pajak badan. Nah, kalau wajib pajak badan itu kan biasanya ada laba rugi kan. Betul. Laba rugi itu kan dari omset, baru dapat harga pokok penjualan, baru dapat laba kotor, dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, yang diperiksa itu adalah biaya-biayanya. Apakah sesuai dengan aturan pajak yang berlaku atau tidak? Apakah biaya-biaya tersebut sesuai dengan dokumen yang ada di perusahaan atau tidak? Nah, itu dia. Wah, ini menarik juga. Berarti itu kan? kantor pajak ini punya legalitas untuk masuk sampai di ranah laporan keuangan satu perusahaan? Ada, diatur oleh undang-undang KUP, undang-undang penagihan pajak, ya, lalu undang-undang PPh dan lain-lain. Ada di situ pemeriksa pajak, penagih pajak, itu di undang-undang KUP, undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Diatur ya itu ya? Iya, diatur seperti itu. Kayaknya kayaknya saat ini banyak yang mahasiswa yang bergabung juga ya. Semoga ini jadi apa ya? Bagaimana sekarang belajarnya? Virtual semua ya? Sekarang online, kelas daring. Online semua. Daring ya? Iya, kelas online semua ini. Iya, dan belum tahu sampai kapan ya. Ini kena corona ini memang semua berpindah ke platform digital semuanya ya. Tapi apakah ini sudah cukup familiar dengan semua mahasiswa? Apanya? Metode pembelajaran seperti sekarang ini. Kalau mau jujur, sebagian besar mahasiswa kurang suka dengan online. Iya, kurang suka ya. Kurang suka. Mungkin 80%, 90% mereka nggak suka karena interaksinya kurang. Terus kita lebih terbiasa menjelaskan dengan tatap muka. Lalu apalagi kan mata kuliah pajak ini kan berat. Perhitungan ya, ada perhitungan ya. Iya, berat ini kan. Jadi kan ya. Iya, tapi kalau nggak mau ya. Tatap muka ya, tapi mau hitung-hitung itu mungkin susah. Iya, tinggal kita kasih soal untuk latihan-latihan. Kalau mereka belum paham, bisa tanya lewat email atau lewat WhatsApp seperti itu. Jadi kita juga harus online terus di WhatsApp selama jam kerja. Bukan jam kerja pun sekarang masih ada yang ngirim tugas. Jadi sekarang ini di mana aja yang ada kelas sekarang ini untuk saat ini di COVID ini? UB ya? Iya, Brawijaya. Semester kapan selesai? Semester berjalan. Sekarang
Sebentar, saya mau tanya. Saya ngajar kuliah atau saya jadi mahasiswa? Oh iya ya. Saya kan mahasiswa juga. Ya, mahasiswa juga ya. Loh, iya betul. Sekarang kalau jadi mahasiswa online juga dari kampus. Iya, dari kampus online juga. Online juga ya. Wah. Iya. Ya enak sekali sih. Nggak perlu bolak-balik ke kampus kan. Iya. Yang nggak enaknya banyak tugas, apalagi fakultas hukum. Banyak tugas ya. Iya, bikin legal opinion, legal audit, banyak, aduh. Legal audit ya. Iya. Fakultas yang hukum, berhubungan dengan dokumen-dokumen hukum, aduh. Iya. Itulah. Harus banyak ke perpustakaan. Iya, tahu deh. Buku. Yang sudah magister hukum. Iya. Kita sudah lewati itu ke perpustakaan. Tapi yang paling enak gini. Cuma nggak enak ya ngomong kalau di apa ya. Ya pergi ke perpustakaan aja lah yang paling gampang. Atau ke toko buku. Ya, ke toko buku. Tapi kan tutup sekarang. Iya ya, tutup sekarang ya. Iya. Cari apa? Dulu itu waktu ambil magister hukum itu, dosen-dosennya itu kan banyak penulis buku. Dan biasanya sekali lepas ke kita bisa sampai 5-6 buku ya yang dia lepas. Dan itu jadi banyak sekarang di rak buku, jadi banyak buku hukum gara-gara itu. Karena banyak yang ini kan, banyak yang itu ya. Iya, itulah yang menolong sebenarnya kan. Karena latar belakang dosen-dosen ini kan berbeda-beda. Ada yang hukum korporasi, perdata, korporasi, dia ahli pidana, tindak pidana, lain sebagainya ya. Apalagi bro yang cukup penting untuk diketahui oleh masyarakat menyangkut perpajakan ini selain dari tadi itu PPh 0,5% ya? Iya. Jadi apa namanya? Kalau menurut saya ini kan bagaimana kita berkontribusi langsung kepada negara, ya udah kita mengikuti aturan yang berlaku, hitung kita punya omset setiap bulan bagi yang punya usaha hanya 0,5% aja. Iya. Itu dari omset. Nggak banyak sebenarnya sih yang kita berikan ya, nggak banyak. Yang penting, nah kalaupun ada hal-hal teknis lagi, sebenarnya ada hal teknis lagi tapi sudah masuk ke dalam SPT tahunan. Nanti aja kalau ada yang bertanya secara pribadi, silakan. Ya, nanti boleh. Saya akan taruh profilnya bro di bawah di deskripsi daripada YouTube podcast ini ya. Kita akan taruh di sana. Kalau ada yang mau konsultasi, bisa menghubungi baik lewat Instagram, baik juga lewat nomor HP, bisa juga ya. Ditaruh saya terbuka. Boleh. Dan Facebook, main Facebook juga? Facebook ada. Facebook ada, YouTube belum ada. Ya, kita taruhlah apa yang ada aja kita taruh di bawah ya. Oke bro, terima kasih waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Semoga sukses selalu. Salam istri dan anak-anak. Kita akhiri dengan doa. Sama. Kita berdoa. Oke. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh berbicara, ngobrol-ngobrol dengan Saudara Garfield menyangkut masalah perpajakan, bagaimana memberikan pencerahan kepada para wajib pajak khususnya yang berada di negara kami. Semoga apa yang kami bicarakan boleh jadi berkat untuk semua yang menonton dan mendengarkan, untuk kami juga boleh berkontribusi kepada negara kami dalam soal wajib pajak ini. Sebagaimana yang kau nyatakan dalam firman-Mu, untuk kami membayar kepada Kaisar apa yang wajib kami berikan kepada Kaisar. Dan tentunya kepada gereja untuk apa yang harus kami berikan kepada Tuhan lewat gereja-Mu. Berkati Saudara Garfield dan keluarga, istri, anak-anak, Tuhan lindungi selalu, berikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan, dalam pendidikannya bagi sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen, berikan hikmat akal budi dari sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Thank you bro. Ya, sukses selalu. Oke, dadah. Iya. Lagi menyangkut perpajakan. Karena Tuhan berkata juga apa yang harus engkau bayar, Kaisar bayarlah juga pada Kaisar. Apa yang
engkau harus sampaikan pada Tuhan, maka engkau sampaikan pada Tuhan. Oke, setelah bergabung bersama dengan saya, Bro Garfield Posuma. Apa kabar, Bro? Puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat. Aduh, memang kalau bicara soal jaringan ini, ya agak susah-susah ditebak ini. Jaringan internet ini ya. Sewaktu-waktu bisa down, sewaktu-waktu bisa bagus. Ya, inilah faktanya ya. Semoga kita lancar-lancar aja dalam obrolan kita pada saat ini. Menyangkut perpajakan. Bro Garfield ini adalah seorang ahli pajak ya. Dan dia punya apa namanya itu, sertifikasi atau apa ya? Sertifikasi. Iya, sertifikasi. Saya akan taruh dia punya konsultan pajak. Saya akan taruh dia punya deskripsinya nanti di bawah dari video ini. Kalau ada yang mau menghubungi atau untuk bertanya atau konsultasi, silakan saja. Namun saat ini saya mau tanya dulu menyangkut kembali soal yang kita sudah pernah bicarakan tentang orang-orang yang pajaknya nihil tapi tetap lapor pajak. Ya, orang-orang yang pajaknya nihil tapi tetap lapor pajak. Itu apa jalan keluarnya supaya orang tersebut tidak lapor pajak lagi? Lapor pajak tapi penghasilannya nihil. Iya, selalu nihil. Ya, SPT tahunannya. Iya, SPT. Contohnya saya aja lah ya. Kan kita sebagai pendeta lapor pajak juga kan, tapi penghasilannya di bawah 52 juta ya. Kalau nggak salah 54 juta. 54 juta, itu di satu sisi. Tapi ada juga yang karena di bidang keagamaan ini dari apa ya? Dari persembahan atau umat punya ini, jadi nggak juga ya. Ada juga yang seperti itu kan. Tapi ngapain kita lapor-lapor terus nihil kan? Buat apa? Seperti itu. Ya, memang sih apa namanya, kalaupun nihil boleh tidak dilaporkan, tetapi teknisnya wajib pajak orang pribadi itu harus memberikan surat permohonan bahwa dia itu non efektif. Surat permohonan non efektif, sehingga kalau surat itu sudah diberikan kepada kantor pajak di mana dia terdaftar, tahun-tahun berikutnya dia tidak perlu lapor SPT tahunan lagi selama penghasilannya dia di bawah PTKP. Seperti itu. PTKP-nya itu 54 juta ya tadi ya. 54 juta untuk yang tidak menikah dan untuk nol tanggungan. Dan nol tanggungan. TK 0. Jadi tidak kawin, nol tanggungan. Kalau dia kawin, nambah lagi dia. Nambah lagi. Ya. 54 juta tambah 4.500.000. Kalau dia kawin dan sudah punya, itu satu tanggungan 4.500.000. Ditambah lagi, maksimal ditanggung 3 tanggungan. Seperti itu. Jadi kalaupun memang apa namanya wajib pajak ini repot untuk melaporkan SPT tahunannya tiap tahun walaupun dia nihil, ajukan aja surat permohonan non efektif kepada kantor pajak di mana dia terdaftar. Seperti itu. Jadi tahun-tahun berikutnya tidak perlu lapor SPT tahunan lagi. Ya, ini informasi yang sangat penting ya, informasi yang penting. Oke, Bro Garfield ini adalah juga dosen terbang ya, dan saat ini mengajar di 9 universitas yang ada di Jawa Timur dan sekitar ya. Jadi juga dosen terbang dan khusus tentang ini ya, hukum bisnis atau perpajakan ya. Perpajakan di universitas mana aja, Bro, yang diajar sekarang ini? Kalau mengajar itu saya ceritakan pengalamannya dari 2017. Sudah lama juga 2017 itu baru 2 kampus. Universitas Merdeka Malang dan Universitas Muhammadiyah. Masuk 2018 tambah lagi 3 kampus. Ya. Itu di Awareness Education Center, lalu di Setia Widyagama Lumajang dan Universitas Islam Kadiri di Kediri. Uniska Kediri. 2019
tambah lagi Brawijaya, Brawijaya, Universitas Brawijaya, terus Universitas Jember, Jember. dan Institut Teknologi dan Bisnis Asia. Itu yang ITB Asia yang ada di itu Soekarno-Hatta. itu yang Rektornya cewek, rektornya masih muda. cewek yang masih muda ya, yang viral ya kemarin ya. Risa Santoso, iya. Itu memang Betul. memang asli produknya Asia ini atau gimana? Atau dia Dia ownernya, keluarga owner. ownernya? Ownernya. Seperti itu. Masih muda, luar biasa ya. Iya, Jadi di bawah kita, bro. Nah, bagaimana? Iya, di bawah. Di bawah kita, kemarin, bro. by the way, kemarin saya ngobrol sama ada teman yang kuliah di UI. Dia ambil antropologi di UI. Lalu dia bilang, UI ini kan sebenarnya ada di fakultas apa ya? Ilmu Antropologi administrasi. ini ada di antropologi itu ada di Sospol. Tapi awalnya dia ada di rumpun ilmu filsafat, ilmu budaya atau apa itu ya. Dan dia bilang di UI sekarang ini banyak dosen-dosen itu dosen-dosen muda, bahkan ketua-ketua jurusannya itu anak-anak muda yang ya 30 Ya. tahun, tapi sudah doktor lah ya, sudah doktor. Jadi Bro Garfield ini juga latar belakang pendidikannya ada dua. Yang pertama awalnya ekonomi ya. Ekonomi akuntansi. Lalu kemudian sekarang ini di hukum juga. Hukum, Ya. lalu perpajakan ini juga ya. Ini pajak ini kan dipelajari sendiri juga ya. Perpajakan memang pelajari sendiri dan ikut pelatihan dulunya. Iya. Ikut pelatihan, baru ikut ujian sertifikasi. Ikut ya. Lalu ada ininya apa? Kayak paguyubannya ya. Ada kumpulannya. Iya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, IKPI. IKPI. Dan kita harus tergabung di sana ya, kalau nggak salah ya. Di sana ya harus. Gitu. Jadi, itu kalau di situ berarti konsultan pajak resmi. Konsultan pajak resmi yang punya izin. Yang Karena punya banyak izin. juga konsultan pajak yang belum punya izin. Belum punya Seperti izin. itu. Apa bedanya kalau sudah punya izin dan belum punya izin? Apa bedanya? Yang belum punya izin tentu tidak boleh pakai gelar DKP di belakangnya. Oh, DKP. DKP itu artinya? BKP, bersertifikat konsultan pajak. Oh, BKP, bersertifikat konsultan pajak. Nah, itu BKP. Sudah ada izin. Kalau sudah pakai gelar itu sudah ada izin. Baik pajak dan dari asosiasinya, nomor anggota. Dan itu bisa melayani perorangan maupun juga corporate. Bisa. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Oke bro, ada materi apa yang kira-kira mau dibagikan saat ini yang mungkin sangat penting untuk masyarakat untuk mencerahkan di dalam soal perpajakan ini? Oke, saya lebih fokus ke orang pribadi yang punya usaha. Baik itu toko, toko kelontong kah, atau jualan handphone, bengkel yang atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Nah, dasar hukumnya yang saya ambil sekarang itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, di mana setiap wajib pajak, ini sebenarnya bukan hanya orang pribadi aja, tapi badan. Bisa PT, CV. Iya, tapi saya lebih fokus ke wajib pajak orang pribadi karena mungkin sebagian besar kita nggak tahu. Kita nih jualan sebenarnya kena pajak atau enggak, ya kan? Kita nih punya online shop, punya online shop sebenarnya kena pajak atau enggak, ya kan? Nah, ini penting ini. Kita punya toko kelontong, punya toko jualan, bengkel kecil-kecilan, sebenarnya bayar pajak atau enggak sih? Nah itu. Betul. Nah, sebenarnya dengan usaha-usaha seperti itu, dalam arti usaha omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, itu sebenarnya bayar pajak. Bayar pajaknya bagaimana? Buat tarif yang sangat rendah dan gampang untuk menghitungnya. Beda dengan penghitungan kalau dia menggunakan selain PPh 0,5% ini. Misalnya dia harus bikin laporan keuangan lah, neraca dan laba rugi. Tetapi
dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini, wajib pajak orang pribadi itu tidak perlu buat itu. Hanya mencatatkan omsetnya setiap bulan dan membayarnya dengan tarif yang sangat rendah, yaitu 0,5% dari omset. 0,5% dari omset setiap bulan. Iya, setiap bulan. Ya kan? Jadi misalnya ada yang toko-toko yang jualan apa saja, yang punya online shop orang pribadi itu sebenarnya mereka harus apa? Bayar PPh 0,5%. Iya, tiap bulan. Kan misalnya kalau omset 500.000 kan kali 0,5% kan cuman berapa? 50.000. 25.000. 25.000. Iya. Artinya kan dengan uang kecil itu kita sudah berkontribusi terhadap negara untuk negara. Untuk negara. Kecil sekali itu sebenarnya. Nah itu. Hanya saja kebanyakan dari kita punya online shop, tapi ya udahlah jangan dulu bayar pajak kan, ya kan? Udahlah biarin dulu, cuek-cuek dulu lah, nantilah kalau ada mungkin dapat surat kantor pajak untuk daftar NPWP baru boleh. Tapi sebenarnya inisiatif kita lah, kesadaran kita bahwa kita ini tinggal di Indonesia. Sebenarnya kontribusi apa sih yang saya buat? Bayar aja dulu pajaknya. Ya kan? Kita hitung dengan jujur pajak kita, atau kita kan otomatis sudah bisa secara tidak langsung atau secara langsung berkontribusi kepada negara. Betul. Nah itu. Jadi kembali ke kesadaran sepertinya ya, kembali kesadaran. Dan kalau kita sebagai orang yang beragama Kristen dalam hal ini, saya sebagai pendeta membaca juga di dalam Alkitab ada yang menuliskan bahwa satu ayat bahwa yang saya sebutkan di awal tadi, bayar kepada kaisar apa yang kau wajib bayar kepada kaisar. Iya. Betul. Dan juga kepada, kalau kita di gereja ada namanya sistem persepuluhan ya. Dan itu semua berangkat dari kesadaran ya. Dari kesadaran kita, Dan sekarang kan kalau kita lihat, sudah baiklah pemerintah ya, banyak fasilitas-fasilitas yang dibangun saat ini, dan itu semua adalah dari uang pajak kita. Jadi mari kita berkontribusi ya. Betul. Mungkin itu ajakannya. Wah, kita dapat banyak like gara-gara ngomongin ini. Jadi kan misalnya nih, kita kembali ke teknis ya. Jadi omsetnya dia itu kan dia lapor setiap bulan. Misalnya bulan Januari dapat 500.000 kali 0,5%. Bulan Februari dia dapat 400.000 kali 0,5%. Ya. Terus bulan Maret dia dapat 750.000 kali 0,5%. Nah, seperti itulah. Kita buat rekapitulasinya selama setahun. Nah, teknisnya adalah omset bulan Januari harus dibayarkan di tanggal 15 bulan Februari. Omset di bulan Januari harus dibayarkan di tanggal 15 bulan Februari. Iya, bulan berikutnya. Ya, bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi, bayarlah tanggal 15. Jadi, setelah kita bayar, itu kan tidak perlu lapor PPh 0,5% ini. Jadi, kalau kita sudah bayar, itu otomatis terlapor di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Otomatis. Jadi beda dengan SPT yang lain, habis kita bayar, kita harus laporkan juga dengan formulir surat pemberitahuan. Tapi dengan PPh 0,5% ini disederhanakan. Padahal itu sudah otomatis terlapor. Dengan catatan bayar sebelum batasnya tanggal 15. Seandainya bayarnya lewat tanggal 16, itu ada denda keterlambatan. Berapa itu dendanya? Denda terlambat lapor itu 100.000. Denda terlambat bayar itu 2% per bulan. 2% per bulan kali berapa yang harus dibayar itu ya? Iya, misalnya di Januari itu kita bayar di Februari akhir. Berarti kan sudah lewat 1 bulan. Iya. Berarti 2% kali 25.000. 5.000. Omsetnya itu hasil dari perkalian 0,5% itu. Nah, itu 2%. Ya. Terlambat lapor 100.000. Nah, itu. Wow. Bro, bagaimana dengan konsultan pajak? Kalau dia hanya misalnya omsetnya 500 ribuan,
Apa dia perlu konsultan pajak? Sementara Nah, pajaknya itu hitungannya sangat kecil. iya. Sebenarnya di kantor pajak itu sudah disiapkan yang namanya AR, Account Representative. Nah, Oh, account representatif itu adalah semacam apa namanya pegawai pajak yang apa namanya pegawai pajak resmi ya maksudnya. Itu wajib mm-mm. pajak bisa konsultasi ke mereka Oh, sudah gratis. disediakan ya, gratis. Iya, cari aja AR, Account Iya, iya, iya. Representatif. Ya. Jadi setiap wajib Akal. pajak di wilayah kantor pajak Hmm, tersebut hmm, sudah hmm. ada AR-nya. Ada airnya ya. Hmm. Iya, silakan datang, tunjukin NPWP, nanti akan ditunjukkan siapa AR-nya, orangnya ya, account Airnya. Ah. representatif. Iya, kita bisa tanya-tanya di situ dengan gratis, Hmm. gitu. Kalau ya memang Jadi, dengan konsultan pajak kan ya kita kenakan biaya, charge. Tapi kan kita juga harus iya, melihat dengan omset sekian, tentu kita dengan hanya perhitungan yang mudah, tentu mudah, kita apa? Tidak charge dengan banyak-banyak, seperti betul. itu. Dia Gitu. Kita harus lihat juga gitu. biasanya kalau apa namanya konsultan pajak punya tarif itu gimana? Apakah tergantung diambil dari berapa persentasi pajak yang dihitung atau tergantung deal-dealan di awal? Tergantung deal-dealan, tergantung kesulitan Tingkat kesulitannya dari ini. tinggal karena kan setiap wajib pajak itu ada tingkatannya. Misalnya, kalau Betul. dia biasa, artinya Hmm. dia sama seperti orang pribadi lah yang UMKM yang punya toko itu Iya, fee-nya murah. UMK. Iya. Terus Hmm. baru naik ke perusahaan. Perusahaan itu Perusahaan. Nah, kalau iya perusahaan ya tentu agak mahal sedikit iya. karena dibedakan juga perusahaan yang non PKP dan yang bukan PKP. Kalau yang non PKP ini itu tidak perlu lapor PPN, SPT PPN. Hmm. Kalau yang PKP harus lapor SPT PPN, harus mengeluarkan faktur pajak dan lain-lain. Hmm. Gitu. Artinya yang PKP lebih ribet Lebih daripada ribet. yang biasa-biasa. Iya. Ada Tentu yang yang komen di PKP bawah yang ini. lebih Ada yang mahal. komen. Adinda Ana. Itu Beh, bahas itu temen pajak itu. bikin puyeng. Adinda Ana Itu di itu YouTube. teman kampus Iya. itu. Oh, teman kampus ya. Jadi di YouTube. Iya, Oh, dia di YouTube ambil manajemen, saya manajemen. ambil hukum. Iya, Oh, sama-sama iya. satu angkatan. Tahun Jadi ini Adinda Ana. mau diwisuda. Oh, selamat ya. Jadi Adinda Ana di YouTube podcast saya ini ada materi-materi yang berat ya, tapi mencerdaskan ya. Tapi ada juga materi-materi yang ringan, yang istilahnya salah receh lah ya. Ya, yang ngomong-ngomong tentang kehidupan lah ya. Oke, jadi kalau sekarang ini Seperti itu. konsultan pajak selain dia menghitung pajaknya, apakah dia juga harus pergi melaporkan pajak itu ke kantor pajak? Kalau dia adalah konsultan pajak dari satu perusahaan misalnya. Nah, kalau kalau dulu Hmm. konsultan pajak agak repot ya kalau di tahun 2010 ke bawah ya. Tahun 2013 ke bawah. Kenapa? Hmm. Kalau kalau klien satu daerah sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah di luar provinsi, Beda. masa dia Nah, itu dia. tiap bulan harus warawiri ke sana kemari? Betul. Nah, jadi masuk di 2013 kalau nggak salah ya, 2012 ke atas itu pelaporan pajak itu sudah mulai online Oh. sampai saat ini ya. Hmm. Jadi kita lapor SPT surat pemberitahuan bulanan, SPT masa itu bisa lewat online. Bisa lihat online. Iya, jadi apa namanya kita tinggal buatkan, kita konsultan pajak tinggal buatkan, kita laporkan itu lewat akun DJP-nya mereka, Iya, betul. akun Betul. dari setiap wajib pajak. Jadi gampang. Misalnya teknisnya Iya, adalah saya ingat dulu, sekarang ini saya lapor pajak lewat online dan kalau nggak salah saya ingat dulu sekitar 4-5 tahun lalu Bro ajar kan untuk lapor itu secara online kan? Iya, Ya secara online. banyak dimudahkan lah sekarang ya. Iya, seperti itu. Jadi kita apa namanya sudah nggak ribet lah. Tinggal misalnya kita harus aktifkan kita punya electronic filing identification number (EFI-nya) supaya kita bisa akses
apa Akses. namanya Ya. pelaporan online itu. Kita bisa lapor online seperti itu. Jadi Mm-mm. kan gampang. Jadi, nah konsultan pajak di sini kapan dia apa namanya ke kantor pajak? Hmm. Ya, kalau menurut pengalaman saya, selama wajib pajak itu tidak dipanggil oleh kantor pajak, entah itu pemeriksa pajak kah atau Hmm. penagihan pajak, itu konsultan pajak tidak perlu dampingi. Nah, jadi tapi kalau Oh. misalnya pada saat Oh. pemeriksaan, misalnya Hmm. wajib pajak itu diperiksa, tentu kita konsultan pajak harus apa? Harus dampingi. Dampingi mereka. Iya, harus dampingi mereka. Biasanya pemeriksaan Seperti itu itu. seperti apa? Apa karena ada indikasi pelanggaran lalu dipanggil untuk diperiksa atau bagaimana? Eh kalau pelanggaran sih kita kesampingkan dulu pelanggaran, tetapi Hmm. biasanya pemerintah karena untuk melihat wajib pajak ini jujur nggak melaporkan, Betul. menghitung pajaknya dengan benar. Kan Iya, biasanya kan yang diperiksa itu kan wajib pajak badan. Nah, badan. kalau wajib pajak badan itu kan biasanya ada apa namanya laba rugi kan. Betul. Laba rugi itu kan dari omset, baru dapat harga pokok penjualan, baru dapat laba kotor, dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, yang diperiksa itu adalah biaya-biayanya. Apakah Biaya-biayanya. sesuai dengan aturan pajak yang berlaku atau tidak? Apakah biaya-biaya tersebut sesuai dengan dokumen yang ada di perusahaan atau tidak? Nah, itu dia. Wah, ini menarik juga. Berarti Nah, itu kan. kantor pajak ini apa punya legalitas untuk masuk sampai di ranah laporan keuangan suatu perusahaan? Ada, diatur oleh undang-undang. Undang-undang KUP, Diatur. Oh, undang-undang penagihan pajak, ya. oh, Lalu undang-undang PPh dan lain-lain. Ada di oh. situ pemeriksa pajak, penagih pajak itu di undang-undang KUP. Iya, iya. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diatur ya itu ya. Iya, diatur. Seperti itu. Kayaknya malam ini kayaknya saat ini banyak yang mahasiswa yang bergabung juga ya. Semoga ini jadi apa ya? Bagaimana Iya, sekarang iya. belajarnya? Virtual semua ya? Sekarang online, kelas daring. Online semua. Daring ya? Iya, kelas online semua ini. Iya, dan Seperti belum itu. tahu sampai kapan ya. Ini kena corona ini memang Iya. semua berpindah ke platform digital semuanya ya. Ya, ya. Tapi Ya, walaupun memang apakah ini sudah cukup familiar dengan semua mahasiswa? apanya? Metode pembelajaran seperti sekarang ini? Kalau mau jujur, sebagian besar mahasiswa kurang suka dengan online. Iya, kurang suka ya. Kurang suka. Mungkin 80%, 90% mereka nggak suka. Karena interaksinya kurang. Terus, kita lebih terbiasa menjelaskan dengan tatap muka. Lalu, apalagi kan mata kuliah pajak. Ini kan berat. Perhitungan ya, ada perhitungan ya. Iya, berat gitu kan. Jadi kan ya. Ya Tapi kalau mau nggak mau sih ya. tatap muka ya, tapi mau hitung-hitung itu mungkin susah. Iya, tinggal kita kasih soal untuk latihan-latihan. Kalau mereka belum paham, bisa tanya lewat email atau lewat WhatsApp seperti itu. Jadi kita juga harus online terus di WhatsApp selama jam kerja. Bukan jam kerja pun sekarang masih ada yang ngirim tugas. Jadi sekarang ini di mana aja yang ada kelas sekarang ini untuk saat ini di COVID UB. ini? UB ya? Iya, Brawijaya. Semester kapan selesai? Semester berjalan. Sekarang semester. Sebentar, saya mau tanya. Saya ngajar kuliah atau saya jadi mahasiswa? Oh iya ya. Saya kan mahasiswa juga. Ya, mahasiswa juga ya. Loh, iya betul. Sekarang kalau jadi mahasiswa online juga dari kampus? Iya, dari kampus online juga. Online juga ya? Wah. Iya. Ya enak sekali sih. Nggak perlu bolak-balik ke kampus kan? Iya. Yang nggak enaknya banyak tugas, apalagi fakultas hukum. Banyak tugas ya? Iya. Bikin legal opinion, legal audit.
banyak, aduh, Legal audit ya. Iya, 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 iya. Fakultas yang hukum ya. berhubungan dengan dokumen-dokumen hukum, aduh, Oh, iya, 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 seperti iya. itulah. Harus banyak Kan, ke perpustakaan. Harus iya tahu banyak deh, beli buku. yang sudah magister hukum, Iya, kita sudah lewati itu ke perpustakaan. Tapi yang paling enak gini, yang paling enak gini. Cuma nggak enak ya ngomong kalau di apa ya? Ya pergi ke perpustakaan aja lah yang paling gampang, atau ke toko buku, ya, ke toko buku. tapi Lalu kan cari. tutup sekarang. Oh, iya ya, tutup sekarang ya. Oke. Iya. Oh, Cari apa? tapi Cari apa? dulu itu waktu ambil magister hukum itu, dosen-dosennya itu kan Hmm. banyak penulis buku. Dan biasanya sekali Hmm. lepas ke kita bisa sampai 5-6 buku ya yang dia lepas. Dan itu jadi banyak sekarang di rak buku, jadi banyak buku hukum gara-gara itu. Karena banyak yang ini kan, banyak yang Bayang gitu ya. ya, itulah yang menolong sebenarnya kan. Karena latar belakang Oh, dosen-dosen ini kan berbeda-beda. Ada yang hukum iya, korporasi, ada yang perdata, iya, iya korporasi, data, dia ahli pidana, tindak pidana, dan lain Mm-mm, sebagainya ya. Hmm. Apalagi bro betul. yang cukup penting untuk diketahui oleh masyarakat menyangkut perpajakan ini selain dari tadi itu PPh 0,5% ya? Iya, jadi apa namanya? eh Kalau menurut saya, Hmm. ini kan bagaimana kita berkontribusi langsung kepada negara, ya udah kita mengikuti aturan yang berlaku, Hmm. hitung kita punya omset setiap bulan bagi yang punya usaha hanya 0,5% aja, Iya. itu dari omset. eh nggak banyak sebenarnya sih Banyak, yang iya, nggak kita banyak. berikan ya, nggak banyak, nggak banyak. Yang penting, nah, kalaupun ada hal-hal teknis lagi, sebenarnya ada hal teknis lagi tapi sudah masuk ke dalam SPT tahunan. Nanti aja kalau ada yang bertanya secara pribadi, silakan, Iya, nanti boleh saya akan hubungi taruh saya. profilnya bro di bawah di deskripsi daripada YouTube podcast ini ya. Kita akan taruh di sana. Kalau ada yang mau konsultasi, bisa menghubungi Iya, baik lewat Instagram, baik juga lewat nomor HP, bisa juga ya. Ditaruh saya terbuka. boleh. Dan Facebook, main Facebook juga. Facebook ada, Facebook ada, YouTube. YouTube belum ada. YouTube ya. Kita taruhlah apa yang ada aja kita taruh di bawah ya. Oke bro, terima Mm-mm. kasih waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Semoga sukses selalu. Salam Oke, istri sip, dan anak-anak. Kita akhiri dengan doa. sama. Mari kita berdoa. Oke, Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh berbicara, ngobrol-ngobrol dengan Saudara Garfield menyangkut masalah perpajakan, bagaimana memberikan pencerahan kepada para wajib pajak khususnya yang berada di negara kami. Semoga apa yang kami bicarakan boleh jadi berkat untuk semua yang menonton dan mendengarkan, untuk kami juga boleh berkontribusi kepada negara kami dalam soal wajib pajak ini. Sebagaimana yang kau nyatakan dalam firman-Mu, untuk kami membayar kepada Kaisar apa yang wajib kami berikan kepada Kaisar. Dan tentunya kepada gereja untuk apa yang harus kami berikan kepada Tuhan lewat gereja-Mu. Berkati Saudara Garfield dan keluarga, istri, anak-anak, Tuhan lindungi selalu, berikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan, dalam pendidikannya bagi sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen, berikan hikmat akal budi dari sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan amin. jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima Thank kasih you, banyak, thank you Pastor. bro. Ya, sukses selalu. Oke, dadah. Bye. Yo.